Energi divine maskulin tahun 2023. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian nggak sempat nonton di reading di YouTube, kalian bisa cek di snack video saya. Mungkin nggak sempat baca atau nonton readingan ini karena ini di reading ya, menggunakan beberapa deck. Kalian bisa ke short video yang ada di snack. Nah, kalau untuk TikToknya saya uninstall karena saya nggak handphonenya nggak muat, itu memorinya udah penuh ya. Oke. Yang mau terapi private reading, self healing, behavior therapy, spiritual coaching, mediasi, nomor konsultan bisa kontak WhatsApp ini di kolom deskripsi. Nah, untuk kalian yang apa ya, yang mau request tema atau judul bisa tulis di kolom komentar ya. Wow, apalagi ya, ini sudah beberapa deck yang saya beberapa kartu ya yang sudah saya buka. Di tahun depan divine maskulin akan berubah menjadi sosok seseorang yang jauh lebih baik. Dia bertanya-tanya, ada apa dengan hidup saya, bagaimana dengan hidup saya. Dia banyak mencari tahu gitu ya, lebih banyak juga masuk ke dalam dirinya dia. Dia tersadar bahwa memang ini adalah takdir yang harus saya jalani, ada the fate ya. Dan memang ini adalah suatu cerita yang tidak akan pernah berakhir selama ya, memang ketika manusia itu masih punya nyawa ya, dia masih punya cerita hidupnya gitu ya, life story-nya gitu ya. Dan ketika selama kita hidup juga masalah tuh pasti akan terus ada, tapi bagaimana kita menyelesaikan gitu, menghadapi gitu kan. Dan memang ternyata ini loh gitu pesan-pesannya, hikmahnya gitu kan, pembelajarannya dari apa yang sudah terjadi di masa lalu terhadap diri saya gitu. Saya tidak mau lagi terkungkung di masa lalu, tapi saya juga tidak mengkhawatirkan masa depan. Saya hidup di masa sekarang gitu ya. Kamu juga akan ada yang healing. Kenapa? Karena kamu akhirnya pelan-pelan menikmati buah dari perjuangan kamu, buah dari kebaikan kamu gitu kan. Pelangi yang akan kamu dapatkan sesuai dengan badai yang kamu lewati. Kamu akan merasakan manisnya madu, seperti makan madu, terus segarnya minum susu, seperti itu ya. Luar biasa. Di tahun depan kamu akan berubah, bertransformasi menjadi sosok seorang yang jauh lebih baik ya gitu. Oke, ya tadi yang seperti saya bilang, bottom of the decknya ada the fate ya. The fate di sini memang ya, kamu menyadari bahwa ini adalah takdir yang harus saya jalani. Kamu membayangkan hal-hal yang baik, yang indah, yang bahagia, dan itu akan dikasih gitu ya, diberi kepada kamu gitu kan. Dan seiring berjalannya waktu ya, kamu mungkin akan tua ya, tapi kamu lebih memilih untuk dewasa. Tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan ya. Dan mungkin ada beberapa dari kamu yang jiwa tua gitu loh ya, yang memang ada beberapa dari kamu juga yang ternyata dibangkitkan spiritualnya, koneksi spiritualnya, kamu mengerti gitu kan. Dan to be fair ya, kamu akan menjadi sosok seorang juga yang adil gitu kan, yang bijaksana, dan ketemu dan bisa berinteraksi dengan higher self kamu, dimana higher self kamu itu punya kekuatan ya, kekuatan untuk memberikan yang terbaik untuk diri kamu gitu kan ya. Lebih fleksibel, kamu tuh nggak kaku orangnya, dan ya kamu juga bisa lebih mengcreate atau lebih kreatif ya, tapi itu secara alami kamu dapatnya gitu loh. Ya kalau saya misalkan, kalau kamu menghadapi masalah ini kamu bisa seperti ini gitu kan, atau kamu lebih punya inisiatif ketika memang ada permasalahan yang hadir dalam hidup kamu, dan itu bisa untuk membantu orang banyak gitu ya. Di fase maskulin yang aku rasain seperti itu gitu kan. Kalau dari sudut percintaannya misalkan, kenapa sih kehidupan percintaan gue tuh seperti ini, ternyata memang dia tuh toksik atau gimana gitu kan. Itu yang saya rasain energi divine maskulin tahun depan. Jadi dia lebih ke perubahan dalam dirinya menjadi versi divine maskulin yang versi terbaik dari divine maskulin di tahun depan gitu ya. Ini yang dia dapatkan selama perjalanan hidupnya dia gitu loh, baik itu percintaan, ekonomi gitu kan. Luar biasa ya. Oke. Kita ke deck berikutnya ya.
Forgiveness heals. Nah, tadi kan saya udah bilang kan, mungkin ada beberapa dari divine masculine yang akan healing, akan sembuh ya. Gitu. Ya, karena kamu mulai merasakan buah perjuangan kamu, pelangi yang kamu dapatkan. Ingat ya, bahwasanya kalau nanti kamu akan mendapatkan pelangi itu, kamu akan lupa rasanya sakit hati loh. Ya, kamu akan sampai lupa gitu rasanya sakit hati karena begitu indahnya pelangi yang akan kamu dapatkan itu. Itulah Allah adilnya ya gitu. Ada forgiveness heals, ada listen, you cannot please everyone. Play ya, oke. Ask for help. You are love. Oke. Di sini yang aku rasain kamu akan lebih banyak mencintai diri kamu sendiri, lalu mencintai orang lain ya, lebih banyak menjadi pendengar yang sejati juga. Mungkin selama ini kamu maunya omongan kamu yang didengar, kamu bisa menjadi teman yang atau orang yang bisa dimintai bantuan, baik itu saran gitu kan, segala macem. Dan kamu lebih banyak bermain dalam artian menyenangkan diri kamu, karena dengan kamu bahagia menyenangkan diri kamu, mudah untuk mendapatkan apapun. Dan kamu tersadar, gue tidak bisa membahagiakan semua banyak orang gitu. Gue bisa baik sama semua orang, tapi gue tidak bisa menyenangkan hati semua orang gitu lah ya. Maksimal tapi juga logika juga main ya gitu. Bukan seperti lilin yang membakar dirinya sendiri gitu. Dan kamu akan healing, kamu akan sembuh karena kamu menjadi orang yang lebih pemaaf. Oh, ternyata dengan memaafkan itu adalah cara terbaik saya untuk healing, untuk sembuh gitu ya. Dan di sini kamu tidak menjadi orang yang pelin-pelan lagi, tapi lebih acak ya gitu. Dan kamu akan bangkit di tahun depan, membagikan hal-hal yang positif untuk bisa menginspirasi orang banyak melakukan hal yang sama dari diri kamu. Dan you are heals ya, memang healing di tahun depan. Di saat tadi memutuskan ya, kamu bisa memutuskan apapun keputusan yang harus diambil yang itu masuk ke dalam diri kamu ya. Oke. Di sini ada oke. Oke, energi divine masculine tahun 2023. Free yourself ya. Kamu bisa membebaskan diri kamu. Mungkin selama ini kamu under control ya, di bawah kontrol pasangan kamu. Atau kamu ya mungkin mengontrol orang lain gitu ya. Itu juga bisa mengontrol pasangan kamu gitu kan. Dan kamu layak untuk mendapatkan cinta karena kamu orang yang penuh cinta. Di sini ada you are love ya. Memang di tahun depan kamu sudah layak gitu ya. Karena kamu juga sudah mencintai diri kamu sendiri yang saya rasain ya. Dan mungkin di sini ada perbedaan jarak atau ada LDR ya, dan mungkin ada beberapa perbedaan yang di dunia percintaan kamu tuh itu tidak bisa teratasi, tapi di tahun depan insya Allah bisa. Seperti jarak, ruang, waktu, agama, beda visi misi, itu bisa dibicarakan di tahun depan ya gitu. Mungkin karena kamu sekarang gak kaku ya, dan kamu harus bisa menyembuhkan diri kamu dari mantan kamu ya. Release your ex ya, oke. Healing mungkin ya, orang di masa lalu kamu tidak baik untuk kamu gitu ya, makanya kenapa dipisahkan gitu kan. Dan kamu harus segera memutuskan itu. Oh ya, gue harus healing, gue harus sembuh, gue nggak bisa kayak gini terus gitu kan. Calling your soulmate ketika memang kamu sudah memutuskan, oke, gue mau healing, gue mau move on, dan gue mau mencari orang baru. Karena kamu sudah mengenal dunia spiritual ya, kamu orang yang spiritualis dan mengenal dunia energi, kamu belajar untuk loa, afirmasi, visualisasi, imagination gitu kan. Kamu akhirnya berdoa, imagine, membayangkan hal indah dengan pasangan kamu yang sesuai, itu nanti akan terwujud ya. Dan kamu berjuang untuk mimpi-mimpi kamu. Kamu juga akan ketemu dengan orang baru dan cinta baru. Tidak ada lagi yang memakai topeng, dan kamu lebih memilih untuk mencintai diri kamu terlebih dahulu. Mungkin kamu berdiri dengan orang yang sudah punya anak, atau kamu punya anak, atau kalian punya sisi kekanak-kanakan. Oke. Kita ke perasaan. Ya, oke. Energi di mana? Oke, energinya gimana? I feel you leaving me behind ya. Oke.
I wish things could be different. Ya, menjadi versi terbaik. Ada separation, tadi saya bilang mungkin ada beberapa dari kalian yang terpisah jarak ruang waktu atau LDR. Yang saya rasain kalau dari kartu ini mungkin ada beberapa yang mungkin sudah berpisah ya. Sebenarnya dia tuh sedang memperbaiki diri menjadi versi terbaiknya dia gitu ya. Aku tahu bahwasanya dia tuh ngerasain, aku tahu kamu tuh tidak meninggalkan aku loh gitu loh ya, kamu masih ada di sisi aku. Dan mungkin ada beberapa dari kalian yang berteman ya dengan, misalnya kamu tuh punya pasangan kamu punya teman, itu teman kamu juga. Jadi ketika ada seseorang yang menyebutkan nama kamu, kamu tuh nggak bereaksi gitu ya, padahal sebenarnya di dalam hati kamu tuh bergejolak gitu. Dan sebenarnya dia mau hubungin kamu, tapi dia takut. Mungkin di percakapan terakhir atau pertemuan terakhir itu dia menyakiti hati kamu, itu juga bisa. Dan dia berusaha keras untuk melupakan kamu lewat bekerja ya, tapi ya dia tahu dia nggak bisa ngelupain kamu sebenarnya ya. No, I cannot stop thinking about you, masih terus mikirin kamu dan berharap kamu bisa lebih memaafkan di suatu hari nanti. Banyak hal yang bisa mengingatkan dia terhadap kamu, dan dia berharap dia bisa membagikan berita baik kepada diri kamu. Dia terus men-scroll gitu kan, mereplace semua percakapannya, dan mungkin dia tahu bahwa ini waktunya bukan yang tepat untuk kita saat ini, karena dia belum menjadi versi terbaiknya dia gitu loh. Jadi perjalanan cinta kartunya tuh seperti ini ya. Jadi aku ngerasain di fase maskulin tuh ada rasa keegoisan ya, sorry to say ya, keegoisan, terus gengsi, arogan gitu ya. Dimana memang ternyata dia lebih memilih untuk menyudahi hubungan ini karena dia ngerasa dia belum jadi versi terbaiknya gitu. Tapi di dalam perpisahan ini divine masculine terus memperbaiki dirinya menjadi versi terbaiknya. Someday dia akan menghubungi kamu, someday dia akan pingin ketemu sama kamu, dan dia pingin kamu tahu bahwasanya ini loh versi terbaiknya dia gitu ya. Oh my god ya, aku rasanya seperti itu. Oke. Three of Sword. Ya, ya pernah ada yang menyakiti. Ya, yang aku rasain. Ya itu tadi ada yang sakit hati ya mungkin. Ya mungkin percakapan terakhir, perpisahan terakhir itu ada yang menyakiti, atau salah satu pihak ada yang menyakiti, atau kedua-duanya saling menyakiti. Dan tapi di tahun depan akan mendapatkan keadilan dari orang yang menyakiti. Bukan dari orang yang tersakiti itu, bukan orang yang menyakiti akan mendapatkan keadilan. Dan ya keadilan juga sih buat orang yang disakitin ya. Akhirnya si orang yang menyakiti itu, aku sih ngerasain lebih ke divine masculine, kata-katanya tidak baik ya, perbuatannya, sikapnya gitu. Dia sangat menanggung beban ini sebenarnya ya. Dia ngerasain beban yang berat gitu, menyakiti hati kamu. Dia tahu mana yang benar mana yang salah sebenarnya. Sebenarnya yang salah adalah, sorry itu saya divine masculine sih gitu, ada agak ego, agak arogan gitu kan. Tapi ya dia terus memperbaiki dirinya, menutup hal-hal yang tidak baik, membuang, meminimalisir kalau nggak bisa dibuang gitu ya. Dan ya sangat tekun gitu untuk mencari uang gitu ya. Dia mengenal lelah, tidak mengenal letih, sembari dia bisa melupakan diri kamu sebenarnya ya. Wow, kalian sebenarnya pasangan yang serasi sih ya, yang ngeklik yang satu sama lain. Tapi ya entah gimana, ada salah satu pihak yang memanfaatkan, mungkin ada yang memanfaatkan uang segala macam gitu kan. Tapi sebenarnya di sini divine masculine ya, energinya ya itu bisa mengerti sih perasaan orang lain, bisa diajak komunikasi gitu.
Nah, dia sibuk bekerja, mungkin ya karena dia harus memimpin. Ya, dia mungkin ada yang pekerjaannya pemimpin, teamwork gitu kan, ada yang dalam artian dia memimpin suatu tim gitu kan, atau ada yang naik pangkat nanti di tahun, makanya dia sibuk bekerja dan ya dia akan meraih kemapanan finansial banget ya, mentok gitu ya. Dan ya dia tahu karena dia harus mencari uang gitu kan, dia harus mencari kemapanan finansial, terutama mencari materi, karena dia ingin membahagiakan keluarganya ketika dia menikah nanti. Itu yang saya rasain sih divine masculine energinya. Jadi di sini sebenarnya aku nggak bilang divine masculine salah sih ya, karena dia sadar diri. Kalau menurut saya dia belum menjadi versi terbaiknya dia gitu loh. Dia tahu dia yang menyakiti divine feminine gitu loh, yang aku rasain ya. Ya divine masculine mungkin agak ego, agak agak gengsi, orangnya arogan, itu yang saya rasain sih ya. Sorry itu saya nggak mau baca yang baik aja gitu ya. Oke, kalau menurut saya reading untuk zodiak divine masculine sudah selesai. Kita ketemu lagi di reading berikutnya. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.